Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tuneksi dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025 dengan NIM 23882010057. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Video ini berisi tentang materi perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Baik, langsung saja kita simak. Pada awal sejarah pendidikan, guru hanyalah satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, media pembelajaran semakin berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Jadi audiovisual ini ada sejak tahun 1950, namun hanya digunakan sebagai penyalur pesan ataupun hanya sebatas informasi belajar. Lalu pada tahun 1957, John Amos tercatat sebagai penulis buku bergambar pertama kali yang digunakan anak-anak sekolah sebagai media pembelajaran. Lalu pada tahun 1960 sampai 1965, teori tingkah laku atau behaviorism theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, lalu pada abad ke-20, media pembelajaran mendapat pengaruh teknologi berupa visual aids. Artinya, di abad ke-20 ini, media pembelajaran mulai semakin canggih dengan menggunakannya teknologi sebagai media pembelajarannya. Perkembangan media pembelajaran jika digolongkan maka akan terbagi atas 4 era. Yang pertama, era media tradisional. Media pembelajaran awalnya menggunakan alat-alat sederhana seperti papan tulis dan kapur, buku teks dan modul cetak, poster ataupun peta. Kemudian yang kedua adalah era media audiovisual. Perkembangan berikutnya mengarah ke media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan, seperti radio pendidikan, kaset atau rekaman audio, film pendidikan, slide, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada era media berbasis komputer. Kemunculan komputer membawa revolusi dalam media pembelajaran, seperti presentasi PowerPoint ataupun software pembelajaran. Yang keempat adalah era media digital dan internet. Media pembelajaran saat ini didominasi teknologi digital dan internet, seperti adanya e-book dan e-library, maupun aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom, ataupun aplikasi-aplikasi untuk belajar lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran guru dalam media pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan media pembelajaran. Meskipun teknologi dan media terus berkembang, peran guru tetap tidak tergantikan. Berikut adalah peran-peran guru dalam konteks media pembelajaran. Yang pertama, sebagai perancang dan pengembang media, yaitu memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa, yaitu untuk mengembangkan atau memodifikasi media yang ada agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu juga guru mendesain aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan media secara efektif. Selanjutnya, peran guru yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Maksudnya adalah guru bisa membantu siswa menggunakan media pembelajaran dengan benar. Selain itu memberikan panduan dan instruksi yang jelas tentang cara mengakses dan memanfaatkan media. Selain itu memfasilitasi diskusi dan refleksi setelah penggunaan media. Yang ketiga, guru berperan sebagai evaluator. Artinya guru menilai efektivitas media pembelajaran yang digunakan. Guru mengukur dampak penggunaan media terhadap hasil belajar siswa. Selain itu juga guru memberikan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan media selanjutnya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai kurator konten. Artinya, guru memilih dan memfilter konten media yang berkualitas dan relevan. Guru juga memastikan konten media sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan. Selain itu juga guru mengorganisir berbagai sumber media pembelajaran sebagai satu kesatuan yang koheren. Selanjutnya, guru berperan sebagai penghubung antara media dan siswa. Artinya, guru menjembatani kesenjangan antara konten media dan pemahaman siswa. Ketika guru menayangkan video dan ada siswa yang tidak paham, maka guru di sini berperan sebagai penghubung untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada siswa. Kemudian, memberikan konteks dan penjelasan tambahan untuk memperkaya
memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan selain itu juga membantu siswa mengaitkan informasi dari media dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan yang keenam, peran guru yaitu sebagai motivator. Artinya, guru menginspirasi siswa untuk memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal dan sebaik mungkin. Kemudian, guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi melalui media. Kemudian, guru juga mendorong kemandirian belajar siswa dengan bantuan media. Kemudian, yang ketujuh adalah guru berperan sebagai pengelola kelas digital. Artinya, guru mengatur penggunaan media pembelajaran dalam aktivitas kelas. Lalu, guru juga mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul saat penggunaan media. Selanjutnya, guru juga memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah guru berperan sebagai model literasi digital. Artinya, guru mendemonstrasikan penggunaan media yang tepat dan bertanggung jawab. Lalu, guru mengajarkan siswa cara mengevaluasi kredibilitas informasi dari berbagai media. Selanjutnya, guru membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap konten media. Jadi, media pembelajaran secanggih apapun tidak dapat menggantikan peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pembelajaran yang mulainya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, kolaboratif, interaktif, dan personal. Media pembelajaran modern memungkinkan akses yang lebih luas ke pendidikan, pembelajaran yang lebih individualisasi, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Jadi, peran guru dalam media pembelajaran yaitu satu, sebagai perancang dan pengembang media, kedua, sebagai fasilitator pembelajaran, ketiga, sebagai evaluator, keempat, sebagai kurator konten, kelima, sebagai penghubung antara media dan siswa, keenam, sebagai motivator, ketujuh, sebagai pengelola kelas digital, kedelapan, sebagai model literasi digital. Sedangkan peran media dalam pembelajaran yaitu untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu juga untuk mendukung beragam gaya belajar yang dimiliki siswa. Juga untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, dari sifat fisiknya yang bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu media visual atau media yang dapat dilihat, dan media audio atau yang dapat didengar, dan media audiovisual atau yang dapat dilihat dan dapat didengar. Kemudian berdasarkan segi penggunaannya yang terbagi menjadi dua, yaitu media proyeksi atau yang bisa diproyeksikan, dan media non-proyeksi seperti papan tulis dan alat peraga. Lalu berdasarkan kompleksitasnya terbagi menjadi dua, yaitu media sederhana dan media kompleks. Media sederhana ini mencakup bahan cetak dan gambar. Kemudian media kompleks ini mencakup komputer dan simulasi virtual. Lalu, jika ditinjau dari jangkauannya, media ini terbagi menjadi tiga, yaitu media individu atau media untuk diri sendiri seperti modul mandiri, dan media kelompok seperti alat peraga kelas, dan media massal seperti televisi dan internet. Nah, perkembangan teknologi terus mendorong inovasi media pembelajaran ke arah digital interaktif dan pembelajaran berbasis mobile. Jadi, kesimpulannya adalah media pembelajaran mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak era 20-an. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan harus mampu menggunakan media pembelajaran yang memotivasi siswa. Di era digitalisasi, guru dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk dijadikan media pembelajaran yang akan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dan klasifikasi media pembelajaran memudahkan guru dalam memilih media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Tunengsi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.